tidak sengaja terekam wajah aslinya. Emang sambil begini-begini kayak nggak tahu nih apa yang dipikirkan apa yang dipikirkan oleh Pak Anies gitu ya, seperti kayak kepikiran sesuatu dan kayak mau ngapain nggak tahu juga tuh. Tapi banyak sekali netizen yang merespon video ini guys, dan ada yang berkomentar juga gitu ya. Tapi hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, setelah debat kemarin gitu ya, banyak sekali nih video yang beredar di sosial media ya, yang menunjukkan ekspresi Pak Anies ketika nggak sadar kamera. Banyak yang menilai bahwa aura Pak Anies ini seperti auranya itu kayak sengkuni banget gitu guys. Kalian bisa lihat ya gambar Pak Anies nih, ekspresinya Pak Anies nih ketika nggak sadar kamera. Kalian bisa lihat apa gambarnya ini guys. Kalian bisa baca juga tulisan tidak sengaja terekam wajah aslinya. Emang sambil begini-begini kayak nggak tahu nih apa yang dipikirkan apa yang dipikirkan oleh Pak Anies gitu ya, seperti kayak kepikiran sesuatu dan kayak mau ngapain nggak tahu juga tuh. Tapi banyak sekali netizen yang merespon video ini guys, dan ada yang berkomentar juga gitu ya. Tapi mengenai penilaian Pak Anies ya soal etik gitu ya, ketika selesai debat kemarin, dinilainya kan mungkin Gibran nih ya yang kurang beretika gitu ya, dan Pak Anies sendiri malah justru memberi nilai akhirnya gitu ya, memberi nilai kepada Caimin 11/10 guys. Itu nilai yang tinggi banget gitu ya, setelah sebelumnya beri penilaian buat Menhan 11/100. Kali ini ketika debat Cawapres kemarin gitu ya, Caimin dapat nilai dari Pak Anies 11/10. Wow, keren banget nih. Berarti Caimin emang luar biasa mungkin ya di debat kemarin gitu ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu lah beberapa komentar netizen gitu ya, ketika melihat ekspresi Pak Anies dalam debat kemarin. Jadi banyak juga gitu ya yang pada akhirnya tuh kayak menyandingkan video ekspresi Pak Anies ini dengan video Sengkuni di Mahabharata gitu guys. Dan salah satunya juga ada netizen yang ini nih guys, ini justru dia menirukan ekspresinya Pak Anies gitu ya. Dia gak berkomentar tapi dia menirukan ekspresi Pak Anies dalam begini gitu. Berikutnya juga ada netizen lagi yang berkomentar, ini dia. Jadi setelah melihat ekspresinya Pak Anies itu, dia berkomentar begini guys, kata dia. Pak Anies ketika ada kamera, kata dia, senyum. Dia mempraktekin begitu. Terus dia bilang lagi, Pak Anies ketika nggak ada kamera, dia mempraktekkan ekspresinya begini. Tatapan penuh ambisius tenan kalau ini, kata dia. Terus dia bilang lagi gitu ya, Sengkuni sampai sampai dia tuh keselak guys ketika ngomong Sengkuni gitu ya. Terus dia juga bilang, waduh keselak nih guys gara-gara Sengkuni gitu. Terus dia juga sambil ketawa-ketawa gitu ya, Sengkuni gitu kata dia. Dan mengenai hal ini gitu guys ya, masih banyak sekali netizen yang bikin parodi gitu ya mengenai ucapannya Pak Anies yang ngomongin soal etik gitu guys. Ada juga parodi netizen, kalian bisa search juga gitu ya di berbagai platform sosial media lah, pasti banyak banget. Kalian klik aja tuh tulisan ya, parodi Pak Anies ketika ngomongin etik gitu. Ada saya lihat gitu ya parodi Mas Emas gitu ya, ketika dia tuh ngomongin apa yang diucapkan Pak Anies gitu. Terus ketika dia ditanya sama temennya, "Woi, lagi ngapain?" Ternyata di depannya ada kaca tuh. Terus dia bilang, "Lagi nasehatin diri sendiri," gitu guys. Jadi banyak lah parodi-parodi yang kayak gitu. Next ya, mengenai hal itu ya, banyak netizen ini yang mengomentari debat kemarin gitu, mengomentari orang-orang yang mengkritisi debat kemarin, terutama orang-orang yang nilai Gibran nggak punya adab atau nggak punya etik gitu ya.
Salah satunya kita baca ya statement dari Mbak ini guys. Ini cukup kasar ya. Siap-siap aja ada kata-kata yang kasar gitu ya. Tapi mungkin nanti akan di-beep. Jadi Mbak ini ngomong begini guys. Katanya harus hormat sama yang lebih tua. Tapi kalau yang lebih tua kayak antit, ya lawan lah bang tit gitu. Tunduk karena sopan, lawan jika keterlaluan katanya. Anda hanya saya hormati, bukan untuk saya takuti. Kita hanya beda usia, bukan beda nyali. Paham? Nah, kayak gitu lah ya komentar netizen guys. Jadi ya mungkin dia memihak pada yang lebih muda tuh ya, karena dia bilang ya ini bukan masalah usia tapi bukan beda usia, bukan masalah usia tapi masalah nyali gitu guys. Dan hormat kepada yang lebih tua ya, kalau misalnya yang tua layak dihormati, kalau enggak ya gimana, masa dihormati juga. Tapi ya perlu dihormati juga, tapi ya sesuai kadarnya gitu ya, mungkin maksudnya begitu. Dan dia juga bilang gitu ya, hormati memang karena menunduk karena memang kita hormat, tapi lawan juga kalau misalnya keterlaluan gitu. Nah itu komentar netizen ya. Berikutnya ada komentar yang hampir sama ya, mungkin juga ada di pihaknya pemuda nih, karena dia komentar begini. Dihina, diam. Dikata-katain, diam. Dicaci maki, diam. Salah ngomong, dicaci. Dibilang gak beretika, tetap humble. Udah minta maaf, masih aja masih aja dibusukin. Debat bagus, oke. Tetap aja dibilang jelek. Bisa ngomong lancar, bisa ngomong keren, dibilang gak bisa ngomong. Bawa contekan. Capresnya direndahkan di hadapan publik tuh ya. Ya udah, senyumin aja. Tapi kok lama-lama dikasih hati minta jantung. Ada batasnya, bos. Ada batasnya. Orang itu ada sabarnya. Stop. Malam ini seorang anak muda membuktikan telah menjadi seorang laki-laki sejati. Calon pemimpin negeri ini, ia adalah seorang gentleman sejati. Berdiri sejajar, memantaskan diri bersama para pemimpin. Dan kita layak menyebutnya sebagai the next Wakil Presiden Republik Indonesia. Seperti itu komentar netizen ini guys ya. Dia mengatakan bahwa ya dicaci diam, dihina diam, udah minta maaf juga masih aja dibusukin kata dia gitu ya. Penampilan keren masih dibilang jelek, ini dan itu. Jadi masih aja ada sentimen negatif terhadap anak muda, padahal udah tampil keren gitu guys, kata dia. Tapi nggak apa-apa, orang juga ada sabarnya, kata dia. Sabar ada batasnya. Dan dia menganggap sikap anak muda gitu ya, yang mungkin memang ditujukan kepada Mas Gibran itu, di situ dia mengatakan, di situ anak muda membuktikan bahwa dia ini gentleman sejati gitu guys, dan bisa dibilang dia adalah the next Wakil Presiden. Nah itu penilaian netizen guys ya. Dan yang terakhir nih, ada Mbak ini yang cukup mungkin gemes ya, sambil gregetan. Dia mengomentari Pak Anies. Kata dia bilang begini, serem banget kalau dapat pemimpin yang mulutnya bisa twice gitu. Mulut aja nggak bisa dipegang, lidah nggak bertulang, apalagi janji. Boro-boro kinerja. Apa yang lupa kemarin yang ngasih nilai 11/100 tuh siapa ya? Duh lupa aku, kata dia. Nah tuh anak muda ngelawan orang tua bukan sih, kata dia gitu ya. Giliran Gibran aja kata dia dicecar abis. Giliran yang kemarin
Dibilangnya itu kan debat, boleh dong. Aduh, itu kan debat ya, oke deh, oke debat kata dia. Tapi nggak lihat umur dong. Terus berarti kalau misalnya Gibran saat kemarin ngomong seperti itu nggak masalah dong. Jangan dibilang nggak punya etika segala macem. Karena di situ dia sebagai cawapres, sama-sama sebagai cawapres. Lagian dia sebagai cawapres di situ bukan untuk menjawab pertanyaan kinerja dari bapaknya. Emang ya mengenai jawab kinerja dari bapaknya itu kayaknya ketika Prof Mahfud ya bahas soal kinerja bapaknya, kinerja Pak Jokowi gitu. Ya Gibran mana tahu kan dia? Ya seperti yang dibilang netizen ini kan dia di situ sebagai cawapres, ngapain dia jawab masalah kinerja bapaknya gitu. Dan lanjut guys, netizen ini bilang lagi. Jadi Gibran di situ didesak untuk jawab pertanyaan yang dimana dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaan bapaknya. Kan kocak banget. Seolah-olah ya kan lu anaknya, masa lu nggak tahu ya? Lah. Terus dia bilang, untungnya dia pinter, dia ngerti data dan datanya juga akurat semua, bukan data bodong gitu. Tapi kan kocak aja gitu. Di situ Mas Gibran di situ kan bukan sebagai anak presiden gitu loh. Dia di situ sebagai cawapres. Sama seperti Caimin dan Prof Mahfud gitu. Terus yang lucunya apa kata dia? Prof Mahfud gak bisa jawab. Terus dibilangnya pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh anak TK ya jawab aja gitu. Kalau misalnya pertanyaannya balonku ada 5, sisanya ada berapa ya? Kalau meledak 1 berapa? Jawab aja kan gampang gitu. Kenapa mesti memperlihatkan sikap yang kayak ngerasa kalah saing sama anak muda, ya ampun. Kita di sini bisa ngelihat kedewasaan seseorang ya, bukan cuman dari kecerdasan intelektualnya doang, tapi dewasa itu nggak selalu berumur tua gitu. Pinter juga nggak harus tua kata dia. Karena kemampuan setiap orang itu beda-beda. IQ seseorang tuh beda-beda. Giliran pertanyaan dijawabnya soal etika gitu. Tiap ada pertanyaan diserangnya ke etika gitu. Dari kemarin debat kemarin gimana kata dia? Kurang beretika gimana? Kan lucu gitu. Terus dia bilang nggak fair bener gitu. Tapi nggak terbukti kan kalau Gibran baca teks. Ya kalau misal terbukti nggak mungkin dia bakal ngomong enak banget ya Caimin baca teksnya, asik banget kata dia. Ya nggak masalah orang dia nggak baca teks gitu. Dan di situ konteksnya pun debat, jadi nggak masalah dong kalau kayak gitu kata dia. Itu nggak nyerang personal, itu nyerang secara data kata dia. Berarti kan terlihat nggak menguasai data karena menghafal gitu loh. Nggak hafal karena nggak hafal gitu. Dan itu harusnya nggak masalah ya. Tapi kenapa dipermasalahkan gitu? Seharusnya justru malah ini jadi nilai plus buat Gibran karena dia menguasai data, nggak bawa contekan gitu. Jadi seperti itu ya penilaian netizen ini, yang dia ini ya juga kurang lebih sepertinya memang ada di pihaknya anak muda karena dia membela Gibran di situ, yang dibilang kenapa kalau Gibran yang bersikap seperti itu dibilangnya nggak beretika dan lain-lain, padahal sikap Gibran itu ya nggak menyerang personal, dia menyerang sesuai data aja gitu. Dan ya seperti itu guys penilaian netizen. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sependapat dengan penilaian netizen tadi atau kalian punya penilaian sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys, kita diskusi bareng di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update ya guys, untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.